Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel edukasi peternakan Bara PS. Untuk kali ini kita berusukan lagi ya. Hari ini kita akan ke kandangnya Mas Rudi. Tempatnya di Desa Jembangan, Dusun Gemanti, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara. Ini tempatnya di ujung Banjarnegara, ujung sebelah barat agak utara, barat laut ya, barat lautnya Banjarnegara. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Rudi, nanti barangkali ada tips-tips dari Mas Rudi yang bisa kita pakai untuk kita semua. Makanya jangan kemana-mana, ikuti terus videonya sampai selesai, dan jangan lupa subscribe channelnya. Ya, kita udah di kandangnya Mas Rudi ya. Dia namanya Mas Rudi. Iya, betul sekali. Ya, Mas Rudi nanti akan berbagi tips gimana caranya beternak, apa yang sudah dia lakukan selama sekitar 5-6 tahun ya. Kira-kira 5 tahun 6 tahun. 6 tahun. Saya dulu kenal Mas Rudi awal-awal itu kandangnya masih sangat sederhana di sebelah sana. Waktu itu melihara sekitar 60 ekor apa ya? 60 ekor Nah, ya. dulu sekitar 60 ekor dan kandang yang sangat sederhana dengan keterampilan yang seadanya mungkin ya. Iya. Terus sekarang sudah alhamdulillah sudah ayamnya ini sekitar 1.400-an ya, 400 sampai 1.500-an. Nah, ini ayamnya sekarang sudah sekitar 1.400-an. Dari ayam 5 atau 6 tahun yang lalu sekitar 60 ekor, sekarang sudah 1.400-an. Terus dulu dengan keterampilan yang seadanya, sekarang alhamdulillah sudah mahir dalam beternak. Populasinya sudah banyak, sudah di sana juga ini Udah paham lah. ada kandang full baja ringan, itu untuk kandang apa, Untuk pembesaran. pembesaran. Kalau bahasa ini kandang kutukan Kandang kutukan. ya di sana. Nah, ini dulu 60 ekor, sekarang 1.400 ekor. Dari hasil secara jumlah sudah kelihatan ada perbedaan, dan dari keterampilannya Iya. dulu Mas Rudi yang belum bisa, alhamdulillah sekarang sudah bisa, sudah tahu lah, banyak ya. belajar tentang teknis Iya. perayaman. Iya. Dan tentunya nggak cuma masalah perayaman, pasti ada hal-hal lain. Ya tentu saja ada. Ya, 4 tuh. Apa aja Mas? Ayamnya, Terus pemasarannya, terus kandangnya, terus manajemen pengeluaran uangnya itu. keuangannya itu ya. Iya. Jadi prinsipnya Mas Rudi itu ada 4. Iya. Yang pertama apa itu? Cara pengelolaan ayamnya, kandangnya, kandangnya, terus pemasarannya, dan yang terus keempat pengelolaan atau manajemen keuangan. keuangan.
Jadi perkandangan seperti apa Mas Rudi yang memperhatikan selama ini perkandangan seperti Perkandangan apa? kan dulu saya biasa itu Sini, pakai bambu, pakai itu kan perkandangan belum tahu. Iya. Setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun saya mempelajari dari teman-teman itu pakai galvanis itu Iya. lebih bagus. Maju Dan aja. saya pakai galvanis. Dulu kandangnya Mas Rudi kalau nggak salah dari atap, jarak atap ke kandang pendek Dari ya? Pendek ya, sekitar dari kandang ayamnya ke atap rumah ayamnya itu sekitar 30 sampai 20 cm. Iya, itu. jadi terlalu pendek. Waktu Terlalu itu kan karena pendek. memang belum tahu, yaitu Belum tahu, iya. belum terus akhirnya mempelajari, oh ternyata itu terlalu pendek dan itu mengganggu di produktivitas ayamnya karena ayamnya stres terlalu panas dan juga sirkulasi udaranya kurang baik. Terus akhirnya diperbaiki ya. Jadi sekarang jaraknya antara ayam terakhir ke atap kira-kira 1,5 meter ya kira-kira segitu. Jadi sirkulasi udaranya baik dan juga ayamnya tidak stres kena panas. Sekarang beliau pakai kandang galvanis, ayamnya lebih sehat lah kira-kira gitu ya. Nah itu tadi masalah kandang seperti itu ya. Sekarang masalah pemeliharaan yang dilakukan Mas Rudi, masalah pemeliharaan gimana Mas? Masalah menjaga produksi, kesehatan ayam dan lain-lain seperti apa? Iya Mas Andi, kalau masalah pemeliharaan ayam ya seperti memelihara kita sendiri. Rumahnya harus bagus, makannya harus bagus ya seperti kita. Kalau ayam kan ada vaksin, ada vitamin, ada vaksin ya, obat cacing, terus pakan yang bagus. Nah itu 4 hal itu ya harus memang dimasukkan itu. Berarti obat vaksin cacing ya, vaksin 1 bulan sekali harus. ya, Itu harus itu. ya vaksinasi rutin ya. Terus obat cacing 2 bulan sekali harus. Obat cacing 2 bulan sekali. Itu harus. Terus menjaga kebersihan Terus juga ya. pakan Pakannya ada mineral, ada premix itu kalau bisa dimasukkan tuh premix dan mineral. Untuk Kalau meningkatkan kualitas pakannya ya. kekuatan cangkang dan telurnya itu. Sama meningkatkan kualitas telurnya ya. Iya, pokoknya pakannya jangan main-main lah, pakannya itu harus Buat anak serius, nggak boleh iya. coba-coba ya. Iya, 75 jagung, 25 Katul. dedak atau katul, terus 1 bantal konsentrat. Itu harus konsentrat juga, jangan main-main. Karena sekarang ini kan banyak sekali merek konsentrat. Itu kualitasnya beda harga ya, beda kualitas. Jadi Memang intinya harus serius, benar-benar serius, pemeliharaannya harus benar-benar maksimal maksimal. Iya. dan nggak main-main masalah pemeliharaan, termasuk juga masalah kualitas pakan ya. Dan susah ya kalau pakan yang murah Iya, kualitasnya bagus ya. pakan murah mau hasil bagus ya nggak bisa, seperti kita sendiri. Mau makan rasa nasi terus makannya nasi jagung rasa nasi terus gimana itu kan nggak ketemu. Nggak bisa, Makanya ya. nasi jagung mau rasa nasi beras ya nggak bisa. Buat tenaganya juga nggak kuat Nggak ya. ada, ya nggak ada. Jadi kalau sehari-hari vitamin. makannya sega jagung karo kerupuk kan Terus tenaganya kuat nggak bisa ya. nggak bisa. Iya, Jadi harus didukung dengan pakan yang berkualitas ya. pakan berkualitas, terus itu tadi Ayamnya sehat. ayamnya, kalau mau ayamnya sehat ya emang pakannya harus kualitas. Obat cacing jangan telat, itu 2 bulan sekali. Terus vitamin kalau saya dulunya seminggu sekali, Iya. tapi sekarang 2 minggu sekali. sekali. Tapi kalau Tapi rutin ya, cuacinya segitu terus ya. tetap rutin. Dalam arti 2 minggu sekali itu 3 hari itu saya dalam 2 minggu. Jadi 2 minggu terus 3 hari berturut-turut vitamin. Setelah itu 2 minggu tanpa vitamin, nanti 2 minggu divitamin lagi Vitamin 3 lagi. hari. Tapi kalau musim sekarang kalau bisa ya seminggu sekali karena lagi Pergantian cuaca ini ya, pergantian cuaca. kondisinya kurang stabil, jadi butuh vitamin yang lebih banyak. Iya, kalau kesehatan ayam itu. Terus kalau sekarang kan Mas Rudi melihara dari nol, dari DOC. Kalau pas awalnya memang pelihara dari kulet, tapi setelah bisa dia belajar tentang pemeliharaan mulai dari 0 hari ya. Ya. Kan pastinya banyak faktor yang diperhatikan kalau melihara dari nol ya. Itu kalau jenengan gimana cara pemeliharaannya dari nol sampai umur-umur kulet gitu ya, naik grower. Dari DOC itu tadi Ya, ya. jadi kayak vaksinasinya harus komplit kah, pakannya bisa main-main apa gimana gitu. Ya DOC juga sama seperti kuletan, harus dijaga tempatnya, itu kandangnya kan paling utama itu kandangnya harus bersih. Karena bersih.
Terus pakannya juga harus bagus tuh. Kalau kualitas ya. Kalau itu kan awal-awal bikin badan itu harus bagus tuh, harus berkualitas. Terus vitamin terus sama itu apa tadi, vaksin itu harus masuk semua. Itu ada 6 kali atau 7 kali kalau nggak salah itu sesuai vaksinasinya gimana caranya biar menjaga kesehatan ayamnya ya. Terus pakan dan pemeliharaan ayam umur muda itu seringkali orang-orang itu justru menyepelekan karena nggak langsung kelihatan efeknya ya, padahal efeknya sangat kelihatan kalau pas produksi ya. Itu kadang-kadang pernah nyoba pernah juga itu nyoba pas ayamnya dengan kualitas pas muda ya, pas umur 0 sampai darah sebelum produksi. Saya juga pernah itu, karena saya nguduk kan udah 3 kali kalau nggak salah. Pertama nguduk juga pakannya sembarangan itu, main yang penting dikasih makan itu hasilnya emang banyak yang mati itu DOC-nya. Jadi walaupun jadi produksinya gimana? Produksinya juga kurang tuh kalau pemeliharaannya nggak maksimal. Nah, berarti sudah membuktikan kalau pemeliharaan dari 0 sampai menjelang bertelur itu tetap harus diperhatikan sebaik mungkin ya. Sudah membuktikan kalau ternyata umur itu pemeliharaannya tetap berpengaruh terhadap hasil produksinya. Sudah membuktikan sendiri, kira-kira seperti itu ya. Iya. Kalau itunya emang kurang ya hasilnya kurang. Hasilnya tidak bisa maksimal. Jadi tetap nggak bisa main-main di umur pemeliharaan 0 sampai tulet. Jadi vaksinnya harus masuk. Vitaminnya harus masuk. Pakannya harus bagus. Tempat bersih. Ya. Yang paling sulit memang pasarannya. Luar biasa. Sama saya mengamati Mas Budi itu pinter mengatur manajemen keuangannya. Iya, kalau keuangan memang harus diatur secara teratur. Ya kebutuhan memang harus ada kebutuhan, tapi jangan sampai lebih dari kebutuhan. Jadi tetap diatur kemasukan caranya, uang dan ayam ya buat ayam ya. Dari uang dari ayam tetap kembali ke ayam. Terus Mas Rudi nanti mungkin ngambil untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari aja udah, jangan sampai lebih. Karena kalau memang usahanya mau berkembang ya jangan sampai lebih dari kebutuhan. Jadi kalau misalnya walaupun ayamnya sudah nambah, jangan nambah gaya hidupnya gitu ya. Gaya hidup jangan ditambahin. Jadi kebutuhan hidup ya tetap secukupnya ya. Misalnya kok kebutuhan hidupnya sebulan 2 juta misalnya ya, ngambil 2 juta ya. Ya memang saya berpikirnya mau berkembang usahanya apa mau berkembang gayanya, kan saya pilih berkembang usahanya. Gitu. Dengerin ya. Jadi beliau memilih berkembang usahanya bukan berkembang gaya hidupnya. Ya. Jadi itu faktor yang sering terlupakan. Jadi orang-orang membahasnya teknis terus, tapi sementara hal-hal yang seperti itu kurang dibahas. Padahal itu juga sangat pengaruh terhadap keberhasilan peternak. Kemajuan ternak kurang kalau gayanya baru hasil 1 juta 2 juta udah mikirnya motor, terus nambah apa 10 lagi 10 juta 20 juta mikirnya mobil, ya berat usahanya. Terutama juga untuk mengantisipasi kadang-kadang kan harga nggak stabil, ya. Kadang murah, kadang mahal. Itu kan harus punya cadangan duit untuk mengantisipasi nanti kalau harganya pas lagi murah. Jadi kalau walaupun pas lagi harganya bagus, uangnya ditabung, kira-kira seperti itu, nggak pakainya untuk kebutuhan juga sehari-hari secukupnya. Kalau pas lagi kondisinya kurang baik, itu bisa buat nyambung hidup ayamnya, kira-kira seperti itu ya. Kalau dihabiskan semua ya, nanti beli pakannya bingung. Ya, kalau pas lagi saatnya mau beli pakan susah karena uangnya terlanjur dipakai semua pas harganya bagus. Gaya hidupnya pas sudah terlanjur naik pas harganya bagus. Pas harganya jelek susah menurunkan gaya hidup. Nah itu yang seringkali jadi masalah di peternak. Jadi nggak melulu masalah teknis peternak. Nah itu non teknisnya seperti itu. Nggak harus tahu banget masalah manajemen keuangan itu seperti apa, yang penting bisa melaksanakan. Mas Brusi juga bukan lulusan ekonomi, bukan ya? Bukan. Lulusan apa, Mas? Lulusan SD. Lulusan SD juga tahu manajemen keuangan. Keuangan harus tahu. Dan tahu manajemen pemeliharaan itu karena beliau mau belajar. Jadi nggak harus paham teorinya, tapi yang penting bisa melaksanakan. Ya, kata orang kan belajar nggak harus di sekolahan. Iya. Jadi di sekolahan itu beda sama teman, sama itunya juga apa namanya,
profesionalnya seperti Mas Andi juga mentor bisa, itu ya, mentor ya. Betul. Jadi berpendidikan sama bersekolahan itu lain ya. Nah, Jadi kalau Mas iya. Rudi itu berpendidikan walaupun tidak bersekolahan. Tapi tidak di sekolah. Nah itu yang Ya pengalaman modal. berdasarkan pengalaman juga ya. Itu tadi tips-tips dari Mas Rudi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channelnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.